saya sedikit ingin berbagi perspektif tentang internasionalisasi yang sekarang ini menjadi tagline atau cita-cita atau moto dari hampir semua kampus di Indonesia. Muhammadiyah sendiri belakangan juga sering menyatakan sebuah tekad untuk melakukan internasionalisasi. Karena itu, menurut perspektif saya, ada beberapa tahapan atau ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Pertama adalah internasionalisasi as a vision. Jadi internationalization as a vision itu adalah sebuah cita-cita atau gagasan supaya kita menginternasional. Nah, kemudian yang kedua, setelah vision internationalization as vision, saya kira perlu internationalization as a strategy. Sebagai strategi, maka internasionalisasi itu bentuknya macam-macam. Saya ingin memberi contoh, misalnya kita berkenalan dengan komunitas atau dengan sesama sivitas akademika di luar Indonesia atau di luar kampus kita. Itu adalah sebuah strategi menjalin internasionalis atau membangun internasionalisasi. Dan yang ketiga menurut saya adalah internationalization as value. Nah, sebagai value ini, maka tahapannya lebih substantif. Misalnya dosen-dosen kita menjadi bagian dari any global network. Saya kira itu real itu. Kalau sudah bicara tentang experience exchange, tukar pengalaman, itu mau tidak mau I will talk about Muhammadiyah. Nah, itu jadi mau tidak mau. Lalu yang keempat, GERIS. GERIS itu Global Exchange on Religion in Society. Jadi jaringan pertukaran global para aktivis dan pemimpin agama untuk membaca agama di masyarakat. Dan yang paling akhir adalah meskipun ini tidak bagian dari jaringan dalam arti keanggotaan, saya tidak merupakan bagian dari keanggotaan itu, tapi saya terlibat dalam sebuah konferensi berkaitan dengan Islam di sebuah jaringan. Lagi-lagi saya belum bagian dari jaringan itu, tapi akan berpartisipasi dalam sebuah konferensi namanya Islam and Liberty Network. Di situ saya mengangkat satu persoalan, yaitu moderasi beragama sebagai strategi non kekerasan menghadapi radikalisme. Nah, itu jadi ini penting juga karena orang memahami Indonesia itu ada bibit-bibit radikalisme yang kuat, kemudian pemahaman tentang menghadapi radikalisme itu juga dengan tindakan kekerasan. Maka saya tunjukkan bahwa ada dinamika baru, yaitu Islam moderasi beragama, yang mungkin ada orang suka, ada yang tidak suka, tapi menurut saya dari aspek ini moderasi beragama itu adalah saya menyebutnya non-violent approach to radicalization. Jadi pendekatan non kekerasan terhadap radikalisasi. Internasionalisasi itu memang tidak murah, tapi sebenarnya pada aspek tertentu kita bisa melakukan internasionalisasi tanpa biaya, gitu. Dengan itu tadi, dengan semakin banyak aktif di berbagai komunitas internasional, kita jadi tahu misalnya tentang riset, tentang apa yang bisa kita kerjakan bersama tanpa kita harus mengeluarkan biaya, tetapi substansi dari diri kita, agama kita, bangsa kita, nilai kita itu difahami oleh orang lain. Saya kira begitu. Terima kasih. Ya.